Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita sebagai manusia, kita seringkali ingin Tuhan mengikuti kehendak kita. Dan kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, kita bingung kenapa kita ketinggalan pesawat terbang. Ya, saya pernah mengalami itu waktu kecil. Waktu saya dan orang tua saya dari Hong Kong mau ke Jepang, itu karena kebiasaan orang tua saya, ayah saya selalu mau tepat waktu, akhirnya jadi terlambat. Kita ketinggalan pesawat ya. Waktu itu ibu saya marah-marah, waduh kamu terlambat terus sih, jadinya ketinggalan pesawat nih, jadi berangkatnya besok dong, katanya gitu ya. Pada saat itu, pada kejadian itu kita kesel. Waduh, aturan ini hari ntar udah sampai Jepang, rencana kita jadi berantakan. Ya, kita udah janji orang mau diajak makan atau apalah. Ternyata waktu saya lihat TV malamnya, pesawat yang mau ke Jepang, yang sampai Jepang, ternyata kecelakaan. Pesawatnya kena badai di Jepang. Nah, bagaimana kalau waktu itu saya berikut sama-sama orang tua saya ada dalam pesawat itu? Pasti kita semua juga mengalami kecelakaan. Ini Bapak Ibu. Jadi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan kita, karena itu kita sebaiknya setiap rencana yang kita ingin lakukan, kita doakan dan kita tanya dulu kepada Tuhan. Apakah Tuhan setuju atau tidak? Kalau Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak kehendaki, lakukan, taati. Karena mungkin itu berbahaya. Saya ada pengalaman lagi. Waktu itu saya mau tugas ke Jogja naik pesawat jam 7 pagi. Ternyata waktu saya booking, udah full. Kebagiannya jam 10. Padahal kita jam 10 ada janji mau meeting. Waduh, saya nggak enak ya, kesel ya rasanya. Kita mesti telepon yang udah janjian nggak jadi sampai nih karena nggak dapat pesawat ya. Tapi ternyata pesawat jam 7 itu terperosok di lapangan udara Jogja. Saya baru tahu setelah saya sampai. Ternyata pesawat saya dibawa landing di Solo. Begitu dengar berita, katanya karena pesawat yang tadi jam 7 terperosok, sehingga lapangan udaranya lagi dibersihkan. Nah, seringkali hal-hal yang akan terjadi kita tidak tahu. Tapi kalau kita berserah pada pimpinan Tuhan dan yakin pasti Tuhan jaga, ya kita jangan ngedumel. Yang terjadi terjadilah, yang harus begitu ya begitulah. Ikuti saja, berserah saja. Kalau kita nggak berserah, kita ngotot, kita mau memaksakan, kita bisa celaka. Ya. Jadi apa yang Tuhan rencanakan untuk setiap kita manusia,
itu sudah ada dalam rencana Allah. Jam berapa akan kejadian ini, jam berapa bakal begini, saudara kita akan hidupnya begini, nanti kena penyakit atau tidak, akan nanti kita kaya tidak, atau kita miskin tidak, itu semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Karena itu waktu Tuhan bukan waktu kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang Alfa Omega, Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dia tahu hari depan kita, dia tahu kita dari kita masih dalam kandungan. Ada ayatnya, Bapak Ibu. Karena itu jangan kita memaksakan kehendak kita. Ikuti kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan, serahkan semua rencanamu padaku karena aku yang tahu hari depan. Memang benar, Tuhan yang tahu hari depan. Contohnya waktu Lazarus meninggal. Kenapa Tuhan, padahal Tuhan sayang sekali sama Lazarus, dia tidak segera datang. Dia malah tunggu dulu sampai 4 hari. Sampai secara logika, secara manusia, mayat itu 4 hari akan busuk dan bau dan berbelatung. Kenapa Tuhan tunggu? Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan membangkitkan orang mati. Ya, ternyata waktu Tuhan datang, semua bilang, waduh udah terlambat, udah bau busuk. Tuhan bilang, buka. Terus Tuhan berdoa kepada Allah Bapa, Lazarus keluar. Dia keluar, hidup. Ya, jadi kita sebagai manusia yang terbatas ruang dan waktu harus tahu diri. Kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita hanya sebutir debu dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana nantinya. Tapi yang kita tahu, Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Ya, tergantung kita mau percaya enggak. Kalau kita sebagai anak Tuhan harus percaya kepada pimpinan Tuhan. Kalau nggak percaya, ragu, berarti saudara tidak beriman. Kalau saudara tidak beriman, mana mungkin saudara bisa percaya. Kalau saudara tidak percaya, mana mungkin saudara bisa taat melakukan dan melakukan seluruh perintahnya. Nggak mungkin. Harus percaya dulu. Ya, saya bacakan dari Pengkhotbah 3 ayat 2 ya. Dan 3. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya, ada waktunya, semua ada waktunya, dan Tuhan sudah atur waktu itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan takut, percaya saja. Kalau Tuhan pimpin, pasti menjadi yang terbaik untuk anak-anaknya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung pada episode Renungan Sebutir Debu berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin banyak orang makin mendengar, makin mengerti, makin menjadi berkat, dan makin dekat kepada Tuhan, makin hari makin mempermuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu di episode berikutnya.